Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Jumat ya, seperti malam-malam sebelumnya ataupun 2 minggu lalu ya, kita dipertemukan atau bisa bertemu kembali gitu ya. Dan memang ini merupakan acara rutinan kita ya di sini di Majelis Taklim Izzatul Islam, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi kita ya, sebagai kaum muslimin, yang kayaknya hampir di semua podcast pun banyak membahas tentang Palestina gitu ya. Dan kita pun juga sebagai seorang muslim, sahabat muslim ataupun saudara muslim kita, tidak boleh ketinggalan gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh ketinggalan, atau enggak paling tidak kita harus tahu ya, permasalahan apa yang sedang terjadi di Palestina sana gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah di malam hari ini ya, karena ini merupakan edisi khusus ya, yang biasanya kita membahas tentang pembahasan ataupun materi yang sudah dibuat oleh Ustadz Usman. Insyaallah pada malam hari ini Ustadz Usman akan menyampaikan terkait dengan Palestina ya, atau di layar ataupun brosur yang sudah disebarkan itu kan pembahasan tentang akar masalah dan solusi ya untuk Palestina seperti apa. Mungkin saya tidak berpanjang kalam, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Uman untuk menyampaikan materinya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihaz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hadratil kiram rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali bermuajahah di dalam majelis kita, di dalam kajian kita yang sudah kesekian kalinya. Alhamdulillah tetap istiqomah para jamaah dengan wajah-wajah yang sudah tidak asing. Enggak, silahkan digeser aja biar ini masih luas. Ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita berdoa dulu seperti yang sudah kita panjatkan di sebelum-sebelumnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka nas'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. wa rizqan thayyiban. Allahumma inna Allahumma inna na'udzubika na'udzubika min ilmin la yanfa'u min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa du'a'in la yasma'u wa amalin la yurfa'u. wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kiram rahimakumullah. Edisi khusus ya. Sebenarnya materi kita masih panjang ya. Bapak masih ingat kita masih ada banyak materi ya, cukup banyak materi yang akan disampaikan. Sudah 4 ya. Sudah 5 materi. Insyaallah masih berlanjut. Hanya saja dengan keadaan yang luar biasa, kita sebagai bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di belahan bumi yang bagian barat, al-maghrib, bagian barat sana, terjadi sebuah kejadian yang sangat besar. Sebenarnya kejadian ini bukan diprediksi, sudah diwanti oleh diperingatkan oleh Nabiullah mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya'ti 'ala zaman, nanti akan ada di satu masa dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Ya. Terlebih lagi juga di dalam Al-Qur'an, kita belum bahas Al-Qur'an ya. Nah, langsung saja. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala jelas secara sarahan disebutkan satu nama, sebuah nama. Masjidil Haram itu adalah sebuah nama tempat ya yang Allah muliakan. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Pernah ke sana, Pak? Ada yang sudah pernah ke sana? Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Dan Masjidil Aqsa itu adalah masjid suci kaum muslimin yang ketiga. Berarti ada berapa? Ada 3 masjid suci bagi kita, bagi kaum muslimin. Siapa yang menetapkan itu? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menetapkan ada 3 tempat, 3 masjid yang disebutkan oleh Allah itu adalah masjid suci. Pertama adalah Masjidil Haram, di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Terus yang kedua, Masjid Nabawi, di mana? Di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Sebenarnya duluan mana? Hah? Kita modelnya ngobrol ya? Tadi nggak disebutin. Jadi boleh kita. Malam hari ini apa namanya? Bukan materi dasar Islam ya.
Nah, jadi malam hari ini khusus kita berdiskusi. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau ini, langsung silakan aja nggak apa-apa. Jangan lama-lama ya. Iya, 3 jam deh. Iya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tadi ya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Biasanya kalau para penceramah, para asatiz membahas atau menyampaikan eh, Al-Qur'an Al-Qur'an surat Al-Isra. Biasanya di bulan apa? Bulan Rajab. Isra Miraj. Di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab. Kenapa di bulan Rajab? Karena ada Isra dan Mi'raj. Ya paling seperti itu. Bukan paling, maaf. Kebanyakan begitu. Isinya apa? Isinya apa? Perjalanan Nabi. Isra Mi'raj. Diisrakan dan Mi'rajkan. Terus Sidratul Muntaha. Terus terima perintah sholat. Terus pulang udah 7 kali aja, 7 tahun. Apal udah Pak? Ya kan gitu ya. Ya mungkin kita gitu nggak? Kita mau ada nggak? Adain ya. Insya Allah ya. Pas nanti Isra dan bulan Rajab ya. Nanti bulan Rajab kita membahas ya Isra Mi'raj, tapi dari sudut pandang yang memang belum pernah disampaikan. Nah, nantilah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya Masjid Al-Aqsa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulah. Allazi barakna, yang Allah berikan di sana itu keberkahan. Nah, jadi kita rajaban duluan deh. Jadi ya memang Masya Allah itu firman Allah luar biasa kalau kita kuat di situ. Cuman fokus kita belum ke sana ya. Fokus kita yang ingin Al-Fakir sampaikan bahwasanya ada satu tempat, satu masjid di dalam di jagat ini. Allah sebutkan Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Aqsa. Aqsa itu disebutkan maksudnya, sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi barakna haulah, dan masjid itu tempat-tempat itu tempat yang diberkahi oleh Allah. Bahkan Al-Aqsa dengan sekitarnya. Tadi allazi barakna, diberkahi sekitarnya, bukan Masjid Al-Aqsanya doang. Tahu nggak Pak Masjid Al-Aqsa? Masjid. Betul. Kompleks, betul. Jadi Masjidil Aqsa itu kompleks, betul ya? Jadi bukan masjidnya itu. Yang kayak gimana? Nah, biasanya ada dua tuh. Ada yang kubahnya kuning, ada yang hijau. Ya? Yang kuning itu apa? Hah? Yang kuning apa? Oh iya, itu dari Google ya. Dari Google ya. Itu namanya Kubatus Sahra. Kubatus Sahra. Kubah yang nutupin batu. Nah, kenapa batu ditutupin? Kenapa ditutupin batunya? Batunya kenapa? Batunya itu gini. Kok bisa? Nih dia mau ngikut. Nah, pas Isra Mi'raj itu batu itu mau ngikut dia. Kata Rasul, jangan ikut. Akhirnya diam. Terus nggak napak ke bumi lagi. Tetap begitu sampai hari ini. Begitulah yang disampaikan. Fokus kita tidak ke sana. Sekali lagi, Al-Aqsa allazi barakna haula. Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi dari sisi segala macam hal. Dari sisi tempatnya, masjidnya, masyarakatnya, orang-orangnya. Waalaikumsalam. Orang-orangnya dari dulu sampai hari ini.
sampai nanti. Kalau disebutkan oleh Allah, berarti di situ ada yang namanya keutamaan atau fadilah. Ada tempat-tempat yang memang itu Allah sebutkan fadilahnya. 3 tempat itu Masjidil Haram. Ini enggak ketuker ya. Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi, terus Masjidil Aqsa. Begitu urutannya. Pertama Masjidil Haram, yaitu di Makkah. Salat di sana sama dengan berapa nilainya? Hah? Berapa? 100.000 apa 1.000? Nanti kan ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu eh ya, setengah dari situ. Nah, terus Masjidil Aqsa itu 500. Ah, 500. Bayangin aja, sholat 2 rakaat di situ hitungnya satunya 500 gitu loh. Kan kemarin udah kita hitung-hitung. Pakai gram kita mah. Jadi 500 gram gitu loh. Dan di 3 tempat itu tidak ada istilah waktu yang makruh untuk sholat. Nggak ada. Kenapa? Karena keutamaan tempatnya. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada waktu makruh. Kalau di selain itu ada waktu makruh. Kan tahu ya waktu makruh ya? Apa? Pada subuh ya. Nah, itu nggak boleh, bukan nggak boleh, makruh kita sholat. Terus sebelum maghrib. Nah, itu makruh itu sholat. Tapi di 3 tempat itu silahkan mau sholat kapanpun. Begitu. Karena nilainya luar biasa. Makanya ada keutamaan-keutamaan. Ada 3 keutamaan sebenarnya. Pertama, syarful amil. Nah, ini sering disampaikan ya. Syarful amil itu adalah keutamaan karena orangnya, karena pelakunya. Itu syarful amil. Jadi sholatnya para sahabat sama kita nggak sama. Sama nggak? Nggak sama. Infaknya kita sama sahabat nggak sama. Nilainya di hadapan Allah. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika Sayyidina Khalid ibn Walid, sahabat Rasul, melihat sahabat mulia Abdurrahman bin Auf di Madinah, di Yathrib, itu berinfak sarau. Bahasa kita saraunya apa? Segenggam kurma, kismis atau kurma waktu itu. Diinfakkan. Sahabat tahu Abdurrahman bin Auf itu siapa? Siapa Abdurrahman bin Auf? Oh iya, nggak sebut kaya lagi itu, nggak ketulungan kayaknya, kebangetan banget itu kayaknya. Nah, iyalah, luar biasa kekayaannya. Beliau itu ketika wafat mewariskan untuk istrinya aja, satu istrinya aja itu kalau dirupiahkan hampir 5 triliun. Itu baru istri loh, baru satu istrinya. Anaknya berapa? 30 ya. Kan istrinya banyak. Sebelum masuk Islam ya, karena istrinya berapa sih? 7 apa berapa? Nanti dicek lagi. Intinya banyak. Hitungannya adalah istri itu dapatnya berapa sih kalau di mawaris? 1/5. 1/5-nya 5 triliun. Gimana anak laki-lakinya? Anaknya ada 30. Istrinya aja masih kedapatan 5 triliun. Kayaknya kayak gimana itu hartanya itu? Nah, sahabat yang lain tahu kalau beliau itu adalah seorang saudagar yang luar biasa. Lah kok infaknya segitu gitu loh. Emang lagi ketika hijrah kan emang belum punya job gitu loh, belum ada project segala macam, tapi tetap berinfak. Infaknya apa? Satu ini. Nah, gitu. Satu genggam kurma. Kemudian oleh sahabat juga ini, Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid itu orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya apa? Beliau dikabarkan oleh Allah sebagai seorang Saifullah. Saifullah apa? Pedangnya Allah. Maksudnya apa pedangnya Allah coba? Hah? Senjata. Jadi kalau beliau membawa pasukan, diperintahkan oleh Rasul bawa pasukan untuk menaklukkan suatu tempat, nggak pernah gagal. Itu. Karena memang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pas untuk urusan infak,
Itu apa kalau di kita mana nyinyir ya? Ya, dul. Maksudnya segitu yang bener aja lo. Segitu maksudnya kok segitu gitu loh. Kok segitu gitu loh. Dan itu kedengaran oleh sampai kepada Rasulullah SAW. Nyinyiran itu mungkin ya sesama kita kadang suka ngeceng-ceng. Ceng-cengan tahu ceng-cengan ya. Dan Rasul tidak ridho. Abdurrahman bin Auf, sahabat mulia itu diceng seperti itu. Padahal oleh sahabat sendiri. Rasul marah dengan pembelaannya. Ya, itu menunjukkan pembelaan yang luar biasa ini. Demi Allah, andai saja Khalid bin Walid berinfak emas sebesar satu gunung Uhud. Gunung Uhud tahu? Segede apa gunung Uhud? Mendingan dibayangin di sini aja. Gunung Batu di mana? Di Jonggol. Ada yang sudah tahu Gunung Batu? Oh, segede gitu. Nah, coba emas bentuknya. Bukan batu, emas itu. Misalkan ya, seandainya saja Khalid ibn Walid menginfakkan emas, menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh itu tidak akan menyamai infaknya yang tadi satu mut itu. Coba emas satu gunung Uhud itu masih lebih baik infaknya siapa? Infaknya apa beliau? Kurma seapa? Ini bukan emas, bandingannya Masya Allah, bandingannya kurma segini dengan emas gunung Uhud yang sama-sama diinfakkan di jalan Islam, Allah menilainya berbeda. Itu artinya apa? Namanya syarful amil. Kemuliaan karena pelaku. Berarti seseorang itu atau manusia itu bisa jadi mulia. Nah, gitu. Dan tidak bisa disamai. Nah, itu syarful amil namanya. Sahabat. Kita begitu nggak? Kok ketawa? Ada kemuliaan nggak di sini? Oh, Saiful. Bukan Saiful, Syarful. Allahu Akbar. Syarful itu syarif ya. Itu kemuliaan itu. Syarful amil. Kemudian ada syarful zaman. Syarful zaman itu adalah kemuliaan karena waktu. Jadi sholat sunnahnya saat ini dengan sholat sunnah di bulan haram. Tahu bulan haram, Pak? Oh, bulan suci. Bulan haram itu bulan suci. Bulan haram itu maksudnya bulan suci. Makna haram di situ maknanya adalah suci. Sama seperti halnya tanah haram. Tanah haram apa? Tanah suci. Mana? Makkah ya. Makkah itu tanah haram. Tanah haram, haram itu maknanya suci. Ada namanya bulan haram. Bulan haram itu bulan suci. Apa saja, Pak? Ada berapa? Oh, mau udah beginiin. Jangan sampai salah. Ada 4 ya, Pak? Apa saja? Yang urut atau Zulzul dulu atau Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 itu ya. Bulan haram tuh 4 itu. Apa saja tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini nggak salah nih ngomongnya nih. Ramadan nggak masuk. Nanti bahas sendiri lagi ya. Kita bahas sendiri lagi ya. Nah, sholat sunnah di bulan selain itu dengan di bulan haram itu nggak sama nilainya di hadapan Allah. Karena masuk di bulan yang mulia, maka nilai amalan itu menjadi tidak biasa lagi nilainya di hadapan Allah. Itu syarful zaman. Ada yang namanya syarful makan. Syarful makan itu adalah kemuliaan karena tempat. Kemuliaan karena tempat itu termasuk di dalamnya adalah 3 masjid tadi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sholat 2 rakaat di Masjid Venesia, sholat 2 rakaat di Masjid Istiqlal, sama pahalanya. Tapi kalau 2 rakaatnya di Masjidil Aqsa itu nggak sama. Di sana nilainya 500 bandingannya. Artinya
Dari sini Al-Fakir ingin menyampaikan bahwasanya ada kemuliaan, ada kedudukan yang khusus di 3 tempat itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Terkhusus Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Jadi pada saat diturunkannya syariat untuk melakukan sholat, bahkan sebelum Isra Mi'raj itu sudah diwajibkan sholat. Nah, nanti bicara sendiri ya di sesi sendiri. Dan kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Gitu. Artinya apa? Ada kemuliaan Masjidil Aqsa di situ. Ada kedudukan mulia di hadapan Allah bahwa Masjidil Aqsa itu mulia luar biasa. Plus lagi ketika Rasulullah SAW menjelang wafat. Menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Rasul dengan apa? Bukan tergesa ya. Sangat kalimatnya apa yang paling sopannya? Bersikeras. Bersikeras. Kalau Rasul kayak gitu. Ya, sangat bersemangat. Kalau bersemangat, mau wafat kok bersemangat gimana sih? Apa kalimatnya? Antusias. Nah, sangat antusias sekali beliau itu untuk segera mengirimkan pasukan untuk membebaskan Al-Aqsa. Sarayanya siapa? Pasukannya siapa? Maksud zaman dulu udah ada Mas, zaman Rasul. Nanti sabar Pak, kita ngomong itu ntar. Siapa? Bukan. Bapak, siapa? Bukan. Yang masih muda, 18 tahun. Ayahnya pernah menjadi anak angkatnya Rasul. Siapa? Yang pernah menjadi anak angkat Rasul siapa? Zaid. Anaknya Zaid siapa? Iya benar begitu. Siapa anaknya Zaid siapa? Zubair. Bukan Zubair. Usamah. Maaf ya. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu adalah seorang yang masih muda, 18 tahun. 18 tahun? Anak siapa? Kuliah ya? Nah, masih muda sekali. Tetapi pasukannya itu adalah senior semua. Pasukannya senior semua. Nah, Usamah bin Zaid ketika itu, ini korinahnya adalah Rasul dalam keadaan sakit. Bahkan sudah mendekati, bahasanya gitu ya. Beliau tetap membentuk sebuah saroya. Saroya itu sebuah pasukannya. Dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Berangkat ke sana. Kemana? Ke Aqsa. Ke Palestina. Berangkat ke sana. Betapa, nah dari sini ada kalau di istinbat berarti ya, kalau kita gali lagi kenapa sampai Rasul ya bersikukuh, nah, antusias dan bersikukuh berangkat. Berarti apa? Kedudukan Al-Aqsa itu kedudukan yang sangat luar biasa. Ya, dari sisi Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanallah di dalam Quran surat Al-Isra, Al-Aqsa di situ, Al-Aqsa allazi barakna haulahu, negeri yang diberkahi. Jadi keberkahan Al-Aqsa dan sekitarnya yang sekarang kita sebut dengan Filistin atau Palestina itu mendapatkan kedudukan di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bicara Rasul ya bicara Allah ya bicara Rasul, gitu maksudnya. Ya, dipandang oleh Allah berarti dipandang oleh Rasul, dipandang oleh Rasul berarti dipandang oleh Allah. Tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Makanya kan amanu billah wa rasulih, iman kepada Allah pasti juga mengimani kepada Rasul, udah begitu. Nggak bisa sama Rasul Allah doang deh, Rasulnya enggak ya mustahil, nggak bisa dipisah gitu. Ketika Allah ridho terhadap satu tempat namanya Aqsa, Rasulullah SAW betul-betul mencintai Aqsa. Berarti kedudukannya mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Apa yang menjadi kemuliaan? Di situ banyak sekali. Di situ Allah dan Rasulnya sebutkan dalam beberapa hadis. Di situ disebut sebagai negeri para syuhada. Negeri apa? Syuhada itu gimana? Syuhada itu gimana? Syahid. Oh benar, syahid. Syahid itu gimana? Hah? Meninggal dalam keadaan membela agama Allah. Syahid. Syahid ada berapa sih?
Tenggelam. Tenggelam syahid. Terus ini perlu kita dudukan. Pertama, syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ya. Syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat, tenggelam sama sakit, ya, itu syahid akhirat itu. Ya. Tapi ada syahid secara zahirnya di dunia memang syahid. Ada 3 kelompok. Yang pertama, man qatala dinahum fahuwa syahid, man qatala malahum fahuwa syahid, man qatala ahluhum fahuwa syahid. 3 itu. Jadi seseorang yang berjuang membela agamanya, Islam maksudnya, dan mati pada saat membela itu, maka dia syahid. Gitu maksudnya. Man qatala malahum, siapa yang membela hartanya, kemudian dia mati ketika membela hartanya, dibegal misalkan ya, atau dirampok, nggak diem aja ngelawan, terus kemudian kita terbunuh dalam pembelaan harta kita, maka syahid itu. Man qatala ahluhum, dan siapa yang mati dalam membela keluarganya, ahlinya, membela kehormatan, membela keluarganya, dan mati, maka itulah syahid. Berarti ada 3 ya. Nah itu. Aqsa, Palestina, di sini adalah tempat yang jelas sekali untuk membedakan iman dan kufur beserta pendukungnya. Ya. Jadi ukuran iman oleh Kanjeng Rasul itu disebutkan Aqsa. Jadi suatu ketika Aqsa itu akan menjadi pembeda yang jelas, pembatas antara keimanan dan kekufuran. Ala kulihal, hari ini jelas sekali terlihat. Mungkin Bapak-bapak juga mengikuti ya, bagaimana kejadian di Aqsa hari ini. Kaum muslimin di sana terjadi pembantaian massal. Ya, genosid. Beda ya, genosid itu memang sengaja dibantai, itu genosid itu ya. Direncanakan untuk dihabisi. Nah, itu. Pembantaian juga sama. Tapi kalau genosid memang terencana, memang direncanakan untuk dihabisi. Nah, itu genosid. Berapa sekarang? 10.000? Lebih dari 10.000 yang sudah menjadi syuhada. Nah, 10.000 syuhada di situ. Termasuk di dalamnya bayi, anak-anak, wanita, orang tua di sana. Ini bukan jangan-jangan ya, kebanyakan kita ngelihat hanya angka-angka. Tapi lebih daripada itu, mereka adalah para syuhada. Mereka adalah saudara kita yang telah mempersembahkan, yang telah menumpahkan darahnya untuk membela Aqsa. Nah, kedudukan tadi ya, kedudukan mulia di hadapan Allah dan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu tempatnya para syuhada. Terbukti hari ini, ya. Apakah hari ini doang? Tidak. Tidak di hari ini saja. Jauh sebelum hari ini juga itu sudah terjadi. Sudah ratusan ribu syahid di sana. Kalau dihitung-hitung. Tapi yang terdekat dengan kita ini hari ini. Nah, masalah hari ini, apakah ini masalah banyak di simpang siur disebut dengan ini konflik agama, ini konflik kemanusiaan. Ada yang bilang gitu ya? Benar nggak, Pak? Sepakat nggak? Ini konflik apa? Konflik atau bukan? Saya malah nggak sepakat kalau itu konflik. Namanya konflik itu kan nggak akur gitu ya. Ini bukan nggak akur ini. Nah, betul. Kenapa bisa terjadi hal ini? Kan ada sebagian yang membahasnya itu, maaf ya, mungkin saudara kita kesel juga sih sebenarnya. Kalau boleh ditumpahkan, saya tumpahkan itu. Itu kan itu kan bukan manhaj. Jangan begitu. Itu saudara kita, itu sudah disabdakan oleh Kanjeng Rasul. Nah, dari sini kita tadi ya, pembeda antara iman dan selainnya. Yang mendukung dan tidak. Yang berpihak kemana. Jelas sekali. Kita dudukan perkaranya. Bagaimana persoalan Palestina yang hari ini terjadi, itu sebenarnya adalah bukan perkara tanggal 7 Oktober. Jadi ada banyak pembicaraan. Ini gara-garanya 7 Oktober ini. 7 Oktober sih nyerang. Siapa yang nyerang duluan?
Mas nyerang duluan katanya. Bener nggak? Bener lah. Kok enggak? Loh, yang memulai kan memang itu. Oh iya, kalau saya jelas saya menyatakan betul yang memulai itu Hamas terlebih dahulu. Cuman bukan tanpa perhitungan, bukan tanpa alasan. Ya, orang-orang yang selain dari yang maaf ya, melihatnya hanya waqi'iyah, secara fakta saat itu doang, ya mungkin akan keliru. Makanya kita dudukkan permasalahannya. Apakah betul seperti itu? Palestina itu sebuah negeri yang dari dahulu memang sudah disebutkan oleh pendahulu kita. Itu adalah negerinya para syuhada, dan memang sebelumnya itu ketika dikuasai oleh kaum muslimin itu jadi tempat yang apa? Tempat yang bahasa kita mah damai gitu ya. Kenapa damai? Karena di situ hidup tiga agama di situ. Ada tiga keyakinan di situ, tiga agama di situ. Yang tidak pernah konflik. Nah, itu berkonflik tuh. Nggak pernah bergesekan, nggak pernah konflik itu. Agama apa saja? Islam, Nasrani, dan Yahudi. Nah, sekarang yang bantai siapa? Yahudi juga. Ada Yahudi, ada Zionis. Nah, ini kita dudukan juga ya. Loh iya kan harus jelas ini. Mana Yahudi, mana Zionis. Mana Israel? Apa lagi, Pak? Bani Israel mau sebut. Loh iya kan Bani Israel, Yahudi, Zionis, Israel. Apa lagi? Udah. Oh, kalau Nasrani itu pembahasan yang sendiri. Artinya kasus sekarang kan memang yang memang mencuat itu kan memang Yahudi itu ya. Nah, Yahudi yang mana? Ini terjadi jauh sebelum hari ini. Tahun 1900 berapa? Ayo, tahun berapa? 47, 48. Ayo, Ungkus. Kasus Palestina ini awalnya kapan sebenarnya? Hah? Berarti ngikutin ya kemarin. 1920. Oh, beda sendiri nih. Oh, beda ya, bedanya. Akar masalah kan? Nah, kita ngomongnya kan akar masalah. Palestina, akar masalah dan solusinya kan? Nah, akarnya itu 1920 sebenarnya. 1920 itu ada seorang Yahudi namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl. Dia seorang Yahudi. Theodor Herzl itu Yahudi. Nah, Yahudi yang memiliki pandangan. Setelah dia melihat di berbagai tempat, di berbagai wilayah, bahwasanya bangsa Yahudi itu nggak punya tempat dan nggak diterima di mana-mana. Nggak diterima. Yahudi itu nggak pernah diterima. Kenapa? Emang suka bikin masalah dia itu. Bukan suka, selalu. Selalu. Bahkan kalau kita rujuk lebih jauh lagi di masa Rasulullah SAW, bikin masalah dia. Coba, nanti ada ya materinya apa kita? Thariqah dakwah Rasul. Nah, bicara masalah Thariqah dakwah Rasul, ada satu materi tentang Thariqah dakwah Rasul, kita bicara mengenai bagaimana awal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, terus kemudian sampai akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib. Nah, Yasrib di situ adalah sebelum namanya Madinah. Nah, sebelum Rasul hijrah namanya Yasrib. Ya, Yasrib. Di sana banyak sekali orang Yahudi, dan orang Yahudi banyaknya di sana. Di mana? Di Yasrib. Kenapa orang Yahudi banyak di Yasrib? Kenapa? Karena orang Yahudi itu adalah orang-orang yang keturunan dari Bani Israel. Nah, nyambung kan jadinya? Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu keturunannya siapa? Ishak. Nah, terus gitu ya. Nanti kan Nabi Ibrahim, Ishak, kemudian Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Nah, salah satunya Nabi. Siapa? Nabi Yusuf. Gitu ya. Ada Yusuf, ada Benyamin. Nah, yang si bungsu, Benyamin itu ya. Nah,
yang 10. Nah, yang 10, nah ini yang jadi bahasan. Yang 10 itu yang cikal bakal. Bukan bandel. Yang Yahudi sekarang itu. Karakter Yahudi sekarang itu yang 10. Kenapa? Mereka bersepakat untuk membunuh siapa? Yusuf itu siapa? Ya, coba bayangkan, kita punya anak 12. Satunya adalah diangkat menjadi nabi. Ayahnya sendiri nabi kan? Ayahnya sendiri adalah seorang nabi. Satunya Allah angkat menjadi nabi dengan penjelasan ketika itu bermimpi ya, bermimpi bahwasanya bintang-bintang dan bulan dan matahari itu bersujud di hadapanku. Itu bisyarah kenabian itu. Itu bisyarah kenabian. Kemudian Nabi Allah, ayahanda beliau Nabi Allah Yakub alaihissalam itu paham. Ini jangan diceritain sama saudara-saudaramu. Kenapa? Ya karena seorang ayah paham betul anak-anak kan. Wah udah ini pasti dicelakai. Nah setiap nabi itu pasti. Nah nabi itu begitu. Ini bukan berarti anak-anakan ya. Wah nabi udah jelas di surga itu. Nah tapi kan hidupnya itu ya seluruhnya adalah ujian. Bahkan yang Nabi Yusuf itulah saudaranya sendiri. Setiap nabi pasti dimusuhi. Setiap nabi pasti berhadapan dengan kematian. Dan Nabi Yakub alaihissalam tahu betul, ini saudara-saudaranya ini mesti akan mencelakai Yusuf alaihissalam. Benarlah terjadi, maka ketika itu diajak berburu ya. Nah, diajak berburu dan nggak pernah diizinkan. Mereka kekeh, non kekeh. Oh ya, terus benar. Abi, bolehlah, ini biar jantan, biar apa? Abi, bolehlah. Akhirnya diizinkan. Tenang, kami jaga kok. Nah, padahal kesempatan ini. Nah, itu berarti sudah direncanakan. Memang jauh-jauh hari sudah direncanakan untuk dicelakai. Memang targetnya dibunuh. Cuman mungkin pada saat diizinkan dan udah jauh dari rumah, akhirnya mau dilaksanakan, mau dibunuh itu, nggak tega juga mungkin. Ya adiknya sendiri. Adiknya sendiri. Akhirnya apa? Cemplungin ke sumur. Cemplungin ke sumur, bajunya dicopot. Ya. Dicopot bajunya. Sengaja nggak itu? Sengaja. Dibuat skenario nggak? Iya, itu berdiskusi mereka itu bersepuluh itu untuk mengelabu, untuk mencelakai saudaranya, para nabi, mencelakai nabi, kemudian membuat berita bohong, apa namanya? Hoak gitu loh. Maka hoak pertama kaum Yahudi Bani Israil itu di situ. Oh, iya kan? Yang dibunuh nabi, yang dikibuli nabi, ayahnya sendiri. Nah, itulah dari situ memang cikal bakal mah. Emang orang Yahudi itu membuat hoak, membuat cerita-cerita bohong. Nah, dari situlah kemudian kita tahu ceritanya ya, ke sumur, akhirnya bajunya dirobek-robek, dilumuri darah binatang buruan gitu ya. Disampaikan kepada ayahandanya, ayah, Yusuf telah dimakan serigala. Ini bajunya. Nah, gitu. Akhirnya beliau bersedih, terus kemudian sampai buta. Sampai buta gitu. Itu awalnya. Turun temurun mereka mendapatkan pengurusan. Sabda Rasulullah SAW, kanat banu Israil tasuhum alal ambiya. Itu sabda Rasul. Kanat banu Israil tasuhum alal ambiya. Sesungguh bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel itu seluruh urusannya itu diurusi oleh seorang nabi. Maka ketika dibunuh satu nabi, maka Allah ganti dengan nabi berikutnya. Begitu terus. Saking dableknya ini bangsa Bani Israel itu. Mereka tidak bisa diurus oleh orang biasa. Maka nanti ada pembahasan bahwasanya kepemimpinan itu hal yang fitrah. Bagi manusia, dimanapun itu, kepemimpinan adalah hal yang fitrah. Fitrah itu apa? Alami. Ya. Dimanapun itu, pasti setiap manusia itu, pasti ada pemimpin di situ. Gitu nggak? Ada nggak manusia tanpa pemimpinan? Kumpulan orang nggak ada pimpinan, ada nggak? Ada nggak? Geng, ada pimpinannya nggak? Klub motor ada pimpinannya? Apalagi sih? Kerja kelompok.
Kepemimpinan adalah hal yang fitrah, gitu loh. Tetapi Bani Israel tidak bisa dipimpin oleh manusia biasa. Selalu Allah turunkan para nabi. Dan selalu ketika tidak sesuai dengan kehendaknya, maka dia akan mencelakai, bahkan membunuh nabi. Terus, begitu terus. Bani Israel. Tetapi mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat nabi itu wahyu bahwasanya ada satu kabar di akhir masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan, menanti seorang nabi baru. Karena sudah dikabarkan bahwasanya akan ada nabi baru. Ketika di masanya Nabi Isa alaihissalam pun ada wahyu ya. Nabi Isa alaihissalam juga diturunkan untuk Bani Israel. Ya. Makanya orang Nasoro namanya, Nasrani. Itu Bani Israel itu. Termasuk Yahudi, Nabi Isa itu diturunkan untuk Bani Israel semuanya, termasuk Yahudi di situ. Ya. Cuman mereka banyak mengembannya, banyak menerimanya itu dari Nabi Musa. Sikohnya ke situ. Makanya ada kitab namanya Taurat. Taurat itu adalah kitab atau wahyu dari Allah yang untuk mengatur Bani Israel. Taurat di dalam Nasrani disebutnya Perjanjian Lama. Wah, kan mereka ada dua kitab ya. Ada Perjanjian Lama. Emang Perjanjian Baru? Karena ada lama masih ada baru gitu ya. Gampangnya gitu. Bible, Injil. Ada Bible, terus kemudian ada Vulgata. Nah, itu kita bicara lain ya. Intinya Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Di saat itu juga emang ada banyak orang-orang Yahudi. Nah, tabiat orang Yahudi kalau nggak sesuai, maka dia akan membunuh Nabi. Bahkan Nabi Isa sendiri itu dicegat dan digerebeknya oleh orang-orang Roma itu atas dorongan, atas hasutan dari orang Yahudi. Jadi kalau lainnya itu dengan tangan mereka bunuh, kalau Nabi Isa itu tidak dengan tangan Yahudi, tapi meminjam tangan penguasa. Saat itu hidup di dalam kekuasaan Romawi. Romawi, dia menghasut kerajaan Romawi bahwasannya itu pengikutnya, Isa dan pengikutnya itu akan menghapus dan akan memberontak kepada kekuasaan. Nah, dari situlah ini makanya digerebek. Nah, diambil itu ya, terus kemudian disalib ya. Sampai sana. Dari situ ada kebencian yang luar biasa dari orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka dia bunuh. Nah, itu juga terrealisir di dalam seorang rabi Yahudi namanya Paul namanya atau Paulin. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Nanti akhirnya jadi itu. Iya, jadi orang yang pertama kali memperkenalkan agama Nabi Isa atau agama Nasrani untuk orang selain Bani Israel itu namanya Paulin. Gitu. Jadi makanya saya bedakan antara Nasrani dengan Kristen. Itu nggak sama. Nasrani itu Bani Israel. Nasrani itu Bani Israel. Kristen itu agama yang dibawa Nabi, ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Isa, tapi diemban atau diikuti oleh bukan Bani Israel. Orang apa? Orang Roma, orang Yunani. Siapa yang menyerukannya? Paul. Paulin itu. Makanya sebenarnya Nabi Isa tetap diturunkan untuk Bani Israel. Nah, yang membolehkan untuk diikuti oleh selain dari Bani Israel itu dari orang rabi Yahudi namanya Paulin. Paulin ketemu nggak sama Nabi Isa? Nggak ketemu. 300 tahun coba, 300 tahun nggak ketemu. Nah, dari situ dengan tabiatnya ya Paulin sendiri mengakui bahwasanya sebelumnya itu dia sangat benci sekali dengan ajaran Nasrani yang dibawa Nabi Isa. Dia bilang merusak agama katanya. Bahkan Isa itu nabi palsu. Emang kayak gitu kan dia. Ya kan bener kan? Ini bikin masalah itu, selalu membuat masalah itu. Dan dia nggak suka, akhirnya dia buat agama baru yang boleh ditiru, yang boleh diikuti oleh selain daripada Bani Israel. Tapi dia sebutin, dia ciriin namanya Kristen.
gitu. Makanya untuk membedakannya ada Nasrani, ada Kristen gitu. Ada nggak orang-orang Bani Israel memeluk Kristen? Nasrani? Banyak. Ya memang Bani Israel itu kan memang harusnya ngikutin Nabi kan? Gitu. Ada orang Yahudi nggak yang ngikutin Bani Israel? Apa yang ngikutin Nasrani? Banyak. Makanya tadi Bani Israel, kemudian ada Yahudi ya. Yahudi sendiri adalah Bani Israel. Ya. Yahudi sendiri adalah sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Taurat itu agamanya Yahudi, juga agamanya Nasrani gitu. Karena memang bersumber dari wahyu. Cuman beda rasulnya, beda nabinya. Cuman tetap digunakan dan memang diberlakukan di saat itu. Dan terus menerus turun temurun. Akhirnya sampai pada masa fatroh. Masa fatroh itu adalah masa penantian seorang nabi baru, bahwa disebutkan di dalam Taurat, disebutkan di dalam Injil bahwasanya akan ada nabi baru, dan itu disebutkan dengan jelas kapan dan di mana munculnya. Nah, di situ. Jadi yang tahu kemunculan seorang nabi baru setelah Nabi Isa siapa? Yahudi dan Nasrani. Gitu. Makanya Yahudi itu nggak ada di Mekah. Mereka berkumpul di Yasrib. Kenapa dia tahu? Karena sudah dikabarkan melalui wahyu. Betul, memang Yahudi itu agama wahyu. Sebagian besarnya adalah kebenaran, gitu. Nah, makanya orang Yahudi banyak di Yasrib, nggak ada di Mekah, karena mereka menunggu. Tuh, bayangkan ratusan tahun mereka menunggu di sini. Karena dikabarkan, karena meyakini sebuah keimanan, di sana mereka menunggu akan ada nabi. Di mana? Di situ, di Yasrib, sekitaran itu. Maka mereka yakini. Nah, setelah itu kemudian Allah turunkan nabi, ternyata bukan di ternyata memang bukan di Madinah dan bukan dari garis keturunannya Bani Israel. Karena sudah terbiasa setiap nabi yang turun itu dari kalangan Bani Israel. Yang terakhir, yang mulia, Al-Mustafa, itu bukan dari keturunan Bani Israel, tapi langsung dari keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ismail maksudnya. Kan memang Nabi Ibrahim itu kan gitu ya. Ada Nabi Ismail, ada yang lainnya gitu ya. Yang ini keturunannya sampai Ishak, Yakub dan seterusnya ya, yang tadi jadi Bani Israel. Kemudian dari Nabi Ismail itu keturunannya nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini jadi akar masalah. Yahudi yang dari Bani Israel aja dia bunuh. Bahkan dia sebut banyak nabi yang disebut nabi palsu oleh mereka. Padahal dari Bani Israel juga. Apalagi bukan dari keturunan. Nah, ini salah satu alasan kenapa orang Yahudi benci dengan sebenarnya orang Yahudi mengingkari nggak kerasulan Muhammad SAW? Tidak mengingkari. Benar, nggak mau ngakuin. Nah, gitu. Orang Yahudi itu tidak mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Tidak mengingkari. Karena mereka agama wahyu. Karena sudah dikabarkan akan ada nabi baru, dan ternyata benar. Bukan tebak-tebakan, gini ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasannya sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu untuk nabi yang akan datang itu, nabi yang akan muncul itu, mereka itu jauh lebih mengenal nabi itu ketimbang mengenal anak-anak mereka sendiri. Kalimatnya pahami ya? Bapak kenal nggak anak bapak? Ya pastilah, dari sisi karakternya, ngoroknya, alemannya, manjanya, tahu betul karakternya. Dan orang Yahudi Nasrani itu jauh lebih mengenal nabi baru ketimbang anak-anak mereka sendiri. Berarti jauh lebih kenal gitu. Ciri-cirinya dan sebagainya. Berarti mereka ada apa namanya tadi? Pengingkaran nggak Rasulullah Muhammad sebagai Rasul? Nggak ada. Kenapa? Karena memang ciri kenabian itu mereka lebih tahu. Dan memang betul ada di sana.
Cuman masalahnya dia nggak mau. Nah itu aja. Dia nggak mau ngikuti. Perintahnya seharusnya ikut kepada Nabi itu. Mereka kemunculannya aja mereka ikuti kan, mereka nanti-nanti. Tapi ketika muncul nggak mau. Nah dari situlah muncul tambah ketidaksukaan mereka. Kenapa nabinya bukan dari Bani Israel? Nah dari situ tidak sukanya orang Yahudi kepada Islam. Ya gitu. Nah, dari situlah terus kemudian orang-orang Yahudi melakukan ya perkara-perkara yang merusak. Bahkan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Yasrib, ke Madinah, itu hal pertama yang oleh Rasul lakukan itu adalah melokalisir. Melokalisir nggak? Apa? Bukan dikumpulkan orangnya. Dibuat suatu peraturan khusus untuk orang-orang Yahudi. Bukan Nasrani. Khusus Yahudi, Rasul membuat sebuah aturan. Makanya ada perjanjian Hudaybiyah. Ya, ada Piagam Madinah. Itu beda tuh. Ada Piagam Madinah. Dan ada aturan-aturan khusus untuk orang Yahudi. Kenapa? Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini kelompok ini bikin masalah ini. Makanya rincinya nanti di kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah. Nah, itu rinci sekali itu. Disebutkan bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjanjian-perjanjian dan mengikat orang-orang Yahudi. Memang tujuannya begitu. Dan pada akhirnya tetap terbukti bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang yang selalu berkhianat. Satu persatu, pengkhianatan mereka lakukan. Maka Rasulullah SAW usir mereka. Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Itu satu persatu itu. Rasul usir. Kemana dia usirnya? Bukan keluar Madinah, keluar daulah Islam. Karena daulah Islam kan dari Madinah, terus kemudian Futuhat Makkah. Berarti kan nggak boleh ke Makkah mereka. Pokoknya keluar Islam aja, keluar Darul Islam aja. Terserah mau kemana. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan banyak Bani, hampir seluruh Yahudi akhirnya dikeluarkan dari negeri kaum muslimin. Kemana mereka kira-kira? Ya menyebar, namanya diaspora. Nah itulah awal mereka menyebar. Oke, Rasul pada saat itu sebagai pemimpin kaum muslimin, pemimpin sebuah negeri. Saat itu, selain negerinya Rasul, ada negeri yang lain? Ada. Kira-kira negeri yang lain tahu nggak Rasul sebagai pemimpin? Tahu. Tahu nggak kejadian ada orang Yahudi yang diusir? Ya tahu lah. Oh itu kejadian antar negara kan? Semuanya saling ya mengamati dan mencari informasi negeri yang lain gimana sih? Makanya ada negeri Najasyi, ya, ada Romawi, ada Bizantium dan seterusnya, ada Persia, ya kan? Orang Persia aja Rasul sampai berkomentar kan tentang Persia, tentang dia nggak punya anak laki-laki sebagai penerusnya, jadi penerusnya anak perempuan. Nah itu anak perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala negara. Maka Rasulullah SAW disampaikan oleh sahabat, ya Rasul, Raja Persia itu menurunkan tahtanya kepada anak perempuannya. Ini gimana ini? Rasulullah SAW bersabda, gimana? La yufliha qaumun, tidak akan pernah beruntung suatu kaum amruhu imro'atan, menyerahkan urusannya kepada menyerahkan urusan kehidupannya kepada seorang wanita. Makna dalil ini adalah seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin dalam hal kenegaraan, dalam hal urusan kebijakan negara, begitu. Bukan berarti jadi ibu majelis taklim boleh nggak? Ya boleh. Pemimpin perusahaan boleh nggak? Ya nggak ada urusannya sama negara, ya boleh. Gitu maksudnya. Jadi urusan negara nggak boleh. Atau pemimpin negara nggak boleh. Nah disitulah Persia. Jadi kabar diusirnya orang-orang Yahudi itu tersiar ke semuanya. Nah akhirnya kaum Yahudi berdiaspora ke berbagai negeri. Terutama di Eropa. Nah banyaknya ke Eropa. Di Eropa itu mereka berdiaspora, bahkan sampai akhirnya di akhir-akhir zaman ini mereka selalu membuat masalah, terutama di daerah Jerman. Nah, di Jerman itu ada dua kelompok Yahudi, namanya Yahudi Finland. Yahudi Finland. Tidak kurang lebih daripada 400.000 Yahudi di sana. Pemimpin Jerman saat itu
Oh iya, garang banget itu. Siapa namanya? Adolf Hitler. Adolf Hitler itu bertindak sesuai dengan akal, dengan fakta dan akliyah. Ini bermasalah nih. Ini nggak nyambung sama negeri gue. Oh iya kan, nggak nyampur, wah nggak menguntungkan, bikin masalah aja. Maka Adolf Hitler membuat sebuah keputusan bahwasanya seluruh Yahudi itu dilokalisir, dikandangin lah bahasanya. Ngerti nggak dikandangin? Iya. Ya terserah mau hidup-hidup mau enggak itu. Makanya kan udah ada fotonya waktu itu. Itu habis mereka itu. Bahkan ada genosida juga di situ. Ya, tapi perlu diverifikasi benar dan tidaknya. Ya, ini juga karena waktu itu belum ada WA, belum ada grup, belum ada jurnalis netizen jurnalis, nah belum ada. Ya, jadi informasi itu dimonopoli oleh satu jalur saja. Nah bisa jadi genosidanya nggak sampai sebegitu. Ya Allah alam, kan ini juga perlu digali lagi. Artinya di Jerman itu mereka dianiaya, mereka dibuat camp, mereka dibuat nggak enak karena mereka bahkan Adolf Hitler menulis sebuah tulisan bahwasanya aku telah menghabisi lebih daripada 90% Yahudi di negeri. Berapa? 9? Ada sisa nggak? Ada. Sisanya aku serahkan pada kalian. Itu Adolf Hitler itu ngomong kayak gitu. Sisanya aku serahkan pada kalian. Maksudnya apa? Biar kalian tahu yang aku lakukan itu adalah sebenarnya masuk akal. Yang 10% itu yang ada sekarang. Ternyata benar si Adolf ya. Bikin masalah. Bikin masalah dia. Di Belanda, di Inggris itu banyak orang Yahudi. Karena berdiaspora, maka dia ada di negeri-negeri lain. Sama seperti namanya merantau. Ada yang berhasil, ada yang sukses, ada yang enggak kan. Yang sukses itu jadi lord itu tuan tanah ya. Jadi bangsawan. Ada yang jadi slater itu apa? Budak. Nah, banyak yang diperbudak. Dari situlah Theodor Herzl melihat bahwasanya bangsaku banyak, tapi tidak ada yang mempersatukan, tidak ada yang melindungi. Bangsanya banyak, tidak ada yang mempersatukan, tidak ada yang melindungi. Bahkan ketika terjadi genosida, nggak ada tempat menolong, nggak ada. Kalau begitu, kenapa tidak dibuat satu tempat saja? Dikonsentrasikan dalam satu tempat, satu negara, namanya negara Yahudi. Nah, dia membuat ide itu namanya ada Judenstaat. Namanya Judenstaat. Juden itu Yahudi, Staat itu negara. Nah, diartikan ke Inggris jadi Jewish State atau negara Yahudi. Negara Yahudi. Nah, makanya ada Bani Israel clear ya tadi ya. Terus kemudian ada Yahudi. Yahudi adalah sebuah pemahaman. Theodor Herzl agamanya apa? Bangsanya Yahudi. Betul. Bangsanya Yahudi. Ya. Agamanya apa? Keyakinannya apa? Berarti kan kalau keyakinan itu berarti agama kan? Berarti kalau Bani Israel atau Yahudi, agamanya kalau nggak Yahudi, Nasrani. Dua itu. Ada nggak yang Islam? Ada. Ada sahabat yang dari itu. Kan yang memutuskan untuk diusir itu kan dari bangsa Yahudi juga. Nah, tapi tidak banyak. Oke, kembali. Bangsa Yahudi itu ada yang beragama Nasrani, ada yang memang tetap Yahudi, dan kebanyakan tetap Yahudi. Theodor Herzl agamanya apa? Apa kira-kira? Dia tidak Nasrani, dia tidak Yahudi. Dia hanya bangsanya aja Yahudi. Dia memanfaatkan kebangsaan Yahudinya itu untuk mempersatukan Yahudi. Dia punya pandangan sendiri. Dia nggak ngikutin Taurat. Bahkan dia mengatakan God is not exist. Apa? Apa tadi? Saya ngomong apa sih? Apa? Tuhan itu nggak ada. Apa artinya itu? Iya, dia nggak beragama dia. Kalau sekarang ngomongnya agnostik ya. Percaya agnostik itu apa sih? Ah iya, aneh-aneh dewa itu. Bedanya apa? Percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Sedangkan agama itu pasti meyakini ketuhanan, dan ketuhanan itu pasti diwakili oleh agama kan? Dua hal, ah ya udah itu.
Kelamaan kan deh. Belum nyampe akar masalah ini. Oh, jam 9. Cukup deh. Maka dari situ Theodor Herzl membuat sebuah ide dan menuangkan dalam sebuah buku namanya Judenstaat, negara Yahudi. Tahun berapa itu? Nah, itu dia. Berarti 1920. Dia sampaikan ke bangsanya. Diterima nggak? Enggak. Ditolak. Disebutnya gila. Belum pernah ada satu generasi pun namanya Yahudi itu punya negara. Bahkan di dalam ajaran Yahudi itu nggak boleh punya negara. Nah, kita nanti tahu bahwa di dalam ajaran Yahudi itu nggak boleh punya negara. Yahudi itu bukan negara, nyebutnya kerajaan. Yahudi itu tidak boleh punya kerajaan. Itu kata siapa? Kata orang Yahudi. Nah, nanti kita lihat di Palestina itu sendiri. Bahwa ada pernyataan Yahudi tidak boleh punya kerajaan sebelum turunnya Mesaya. Makanya ada Yahudi tetap berada di Palestina. Yahudi apa? Yahudi Yisef. Yahudi Yisef itu adalah Yahudi yang dari zamannya Rasul dulu. Dari zamannya dulu itu tetap berada di situ. Kenapa? Mereka bisa dibilang ortodok. Ada ortodok, ada ultra ortodok. Ini ada dua beda lagi nih. Ya memang beda, sempalannya agak banyak. Tapi tetap Yahudi juga. Cuma ada perbedaan. Yahudi ortodok atau Yosef itu, kalangan Yahudi Yosef itu, dia meyakini bahwasannya nanti disinilah akan turun Mesia. Gitu. Nah, setelah itu baru boleh ada kerajaan atau negara. Sama seperti halnya di Yasrib tadi. Ratusan tahun mereka tinggal di situ. Meyakini akan ada seorang nabi. Nah, sekarang juga ada di ajaran mereka bahwasanya nanti akan turun Mesias di mana? Di Palestina. Dan kita dikabarkan bahwasanya Nabi Isa itu nanti turun lagi di Palestina. Berarti betul mereka agama wahyu, berdasarkan wahyu. Gitu. Cuman akan kita bedakan antara Yahudi yang tadi dengan Zion. Karena Zion itu tidak sama sekali berdasarkan wahyu. Karena ajaran Yahudi ada dua ajaran yang utama, yaitu forbidden to kill, forbidden to steal. Apalagi nih? Forbidden itu nggak boleh. Forbidden kita menyebutnya. Forbidden garis merah. Gitu doang kan? Forbidden. Kalau forbidden boleh masuk nggak? Nggak boleh. Kan juga ditilang. Forbidden to kill. Haram. Bahasanya gitu. Haram membunuh. Maka Yahudi yang benar itu nggak akan membunuh. Forbidden to steal. Haram mencuri. Maka Yahudi yang benar itu nggak akan mencuri. Zionis gimana? Bunuh. Dia melakukan penjarahan. Nah, itu bukan Yahudi itu. Sebenarnya bangsanya saja yang Yahudi, tapi ajarannya bukan ajaran Yahudi. Gitu. Nah, makanya di Palestina saat ini itu sekitar 9 juta orang Yahudi, sekitar 9 juta orang Yahudi, 95%-nya adalah Zionis. Bisa bedain ya Yahudi sama Zionis sekarang? Nah, bisa bedain sekarang nih. Zionis itu pengikut ajarannya Theodor Herzl. Yahudi harus dalam sebuah negara, terus kemudian bisa memegang kekuasaannya di situ. Padahal memang sudah diamanatkan bahwa Yahudi itu belum boleh punya negara. Jadi Yahudi yang benar itu yang tadi, dia tetap berada di situ. Bahkan mereka hanya ada sekitar 3-5% saja Yahudi yang ini. Dan mereka tidak mendukung Zionis. Mereka tidak mau mendukung bagian daripada Zion. Kenapa mereka ada di situ? Karena memang sebelum yang jauh di Zion memang sudah ada di situ. Dan mereka bersama kaum muslimin di Palestina. Bahkan mendukung Palestina. Nah, berarti akar masalahnya jelas nih. Bahwasannya masalahnya adalah tadi 1920 ada ide, dibuat sebuah ide bahwasannya Yahudi harus punya negara. Mereka apakah diam saja? Mereka berusaha. Ketika ditawar-tawarkan, dia mengatakan, ngimpi lu Dor. Theodor ya. Boleh makin itu. Mimpi lu Dor, mau bikin negara. Agama kita aja ngelarang gitu loh. Apa jawabnya si Theodor? Kira-kira.
ketika oleh bangsanya disebut mimpi. Jawabnya si Theodor apa? Selama kita mengupayakan itu bukan mimpi. Kalimat sakti bagi para motivator ini. Ini betul kalimat dari Theodor. Selama kita mengupayakan maka itu bukan mimpi. Coba. Berarti selama mereka orang-orang Yahudi dan keturunan Yahudi itu mengupayakan berdirinya sebuah negara, maka itu bukan mimpi. Disebut mimpi kalau kita tidak upayakan. Gitu. Mau punya uang 5 miliar? Kalau tidak diupayakan? Mimpi. Mau ke Mekah? Berhaji? Diupayakan? Gimana upayanya? Daftar, kok nabung? Daftar lah. Daftar baru. Dari mana uangnya? Mikir lagi. Theodor Herzl mengatakan, bukan berarti ini kebenaran ya, maksudnya sebegitunya Theodor Herzl meyakini bahwasannya selama mengupayakan, kita upayakan, maka itu bukan mimpi. Ditawarkan dan ditolak, dia bikin sebuah konferensi Yahudi atau konferensi negara Yahudi, akhirnya diterima. Sebelum dia konferensi, dia survei dulu ke Palestina. Benar, ada orang Yahudi di situ berdampingan dengan kaum muslimin, damai mereka itu. Puluhan, bahkan ratusan tahun. Diambil, lu kan bangsa gue, gitu. Dan ini juga diambil sebagai sebuah narasi, disampaikan ke orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai tempat itu. Di sana sudah ada tempat, tempatnya di Palestina, gitu. Tahun itu mereka mengatakan, Dor, apa lu lupa Palestina itu ada penguasanya. Palestina pada saat itu 1920 itu masih di bawah otoritas kekuasaan seorang Khalifah Utsmani, kekhilafahan Turki Utsmani. Siapa? Khalifah? Apa belum pernah dengar kata khalifah di sini? Taunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah situ. Enggak. Kekhilafahan itu memang dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sampai 1924. Nah, 1920-nya itu masih dijabat oleh seorang Khalifah Utsmani, Abdul Hamid atau Abdul Majid ya. Nah, gelarnya itu ada Abdul Hamid II atau Abdul Majid. Nah, ketika itu tuh udah datang ke situ. Jid, soal amat itu. Aneh minta tanah deh. Saudara-saudara aneh mau di sini. Dengan tegas, Khalifah mengatakan, demi Allah, wallahi, ente mau bikin kayak gini, mengucurkan kayak gini, tanah ini adalah bukan tanahku. Tanah ini adalah tanah milik kaum muslimin. Tidak akan sejengkal pun akan aku berikan kepada orang-orang Yahudi. Kalimat ini maksudnya apa sih? Padahal kan udah ada orang Yahudi di situ. Khalifah kan tahu kan ada orang Yahudi di situ. Yang dimaksud tuh bukan Yahudi yang ini. Yang Zion itu yang bawaannya si Theodor itu dan sepemahamannya. Yang akhirnya mereka membuat sebuah gerakan namanya Zion. Nah, Zion itu upaya untuk membuat sebuah negara. Nah, makanya si Theodor itu mengatakan bahwasanya Jews is people without land. Yahudi adalah masyarakat tanpa negeri. Masyarakat tanpa negeri. Masyarakatnya banyak tapi nggak punya negeri, gitu maksudnya. And Palestine dan Palestine is land without people. Kurang ajar. Dia bilang Palestina itu adalah negeri tanpa orang, tanpa masyarakat, kosong dia bilang. Padahal faktanya di situ ada nggak? Ada. Siapa? Kaum muslimin. Ada pemiliknya nggak? Ada. Siapa? Kaum muslimin. Bahkan di sana ada Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin pemilik tanah itu. Tapi dengan si Theodor itu tetap membuat konferensi. Tidak hanya itu, mereka gunakan juga orang-orang berpengaruh di negeri-negeri lain, yaitu terutama di Inggris. Nah, di Inggris itu karena diaspora, karena di Inggris juga ternyata ada orang Yahudi di situ, ada orang berpengaruh di situ. Nah, dia gunakan pengaruhnya itu untuk melobi untuk bisa mewujudkan impian bahwasannya Palestina harus dikuasai oleh Yahudi. Jadi intinya datangnya orang Yahudi ke Palestina tiba-tiba, nggak sengaja atau terencana, sangat direncanakan bahkan puluhan tahun.
Begitu. Jadi jangan kira mereka adalah ngungsi. Makanya kan ada istilah pengungsi dari berbagai negeri ke Palestina. Memang mereka mengungkapkan omongan begitu. Dari Jerman dihabisi, maka mereka sudah kemana-mana, buana kemana-mana. Ketika itu mereka mengemis kepada Palestina. Janganlah kalian putuskan harapan kami. Di mana-mana kami tidak diterima, maka inilah harapan terakhir kami. Maka terimalah kami. Nah, emang kurang ajar mulutnya itu, orang Yahudi itu. Padahal hatinya busuk luar biasa. Dia bukan buat ngungsi, dia untuk menguasai. Ini fakta. Jadi yang hari ini berarti generasi generasi cicit berarti ya. Nah, waktu itu ada seorang muslim yang anaknya sekarang jadi ini ya, jadi artis kalau nggak salah. Artis Dior itu. Bapaknya itu apa? Majid. Siapa? Kalau artis sinetron pada tahu nggak, Pak? Ini artis di sana istilahnya gitulah. Eh cerita ayahnya itu bahwasanya waktu itu 1947. Nah, mereka berdatangan dan hampir semua kaum muslimin Palestina menyambut. Kenapa? Karena memang narasinya mereka tidak diterima di berbagai negeri. Mereka minta tolong di situ. Kaum muslimin dengan berhati mulia luar biasa, kita tahu cara memuliakan tamu. Bahkan memang sudah ada Yahudi terlebih dahulu kan? Ah, baik ini gitu loh. Maka kemarilah. Di sana pada saat itu 1947, satu keluarga muslim menampung 2 orang Yahudi. Satu keluarga muslim menampung 2 orang Yahudi. Ini diceritakan langsung oleh pelakunya, muslimin. Pada saat itu satu keluarga, anggapan gini lah, ada, ayo silakan deh, namanya kasihan gitu ya, kita nampung ya, dalam keadaan hamil ibunya. Terus kemudian 1 tahun berikutnya, hampir 1 tahun, berarti kan hamil udah mau brojol nih. Yang punya rumah ke rumah sakit, yang punya rumah ke rumah sakit, brojolan berapa hari? Minggu. Normal seminggu, 3 hari udah pulang kali. Ketika pulang nggak boleh lagi masuk. Enggak, ini rumah saya. Loh, apa enggak kurang ajar juga ini? Kan numpang sudah hampir setahun di situ. Ketika yang punya rumah keluar, alasannya tadi ya, berojolan, mau masuk lagi, nggak boleh, ini rumah saya. Dan ternyata itu memang sudah terorganisir oleh Zion, bahwasanya seluruh tanah yang ditinggali orang-orang Yahudi itu milik Yahudi. Ada yang berantem nggak? Ada yang nggak terima nggak kira-kira? Banyak. 1948 itu sudah direncanakan oleh oleh orang-orang Yahudi, Zion, untuk sebuah negara, dan mereka memang sudah berniat untuk mengambil alih Palestina, tanah itu yang sudah mereka ada di situ. Gimana caranya? Orang-orang Inggris memasok senjata. Ya ambil aja, nih senjatanya, lakuin aja sendiri. Nah, ternyata dipasok oleh Inggris, seluruh Yahudi itu punya senjata. Semua yang ada di rumah diusir. Saat itu 1948. 1948 terjadi yang namanya Nakba atau tragedi Hari Nakba. Ya. Nakba itu pengusiran warga Muslim Palestina dari tempat tinggalnya, dan terjadi bentrokan, korbannya 15.000 syuhada. Berapa? 15.000 syuhada. 750.000 kaum muslimin itu digiring untuk keluar dari Palestina. Kemudian yang akhirnya sekarang disebut dengan daerah Gaza. Gitu ya. Yang akhirnya Palestina di kompleks ini dikuasai Yahudi. Penduduk aslinya dipaksa keluar, yang bentrokan 15.000 syuhada. Yang selamat 750 digiring keluar, akhirnya mendiami Gaza. Gak mau keluar. Kenapa? Tadi ya, kaum muslimin kita dapat amanah dari Rasulullah SAW bahwa Rasul mencintai Aqsa. Aqsa adalah amanah dari Allah dan Rasulnya. Jaga di situ. Kalau kaum muslimin keluar, apa yang terjadi?
Ya sukses dong, enak bener gitu loh mereka. Padahal ini amanah. Nah makanya 1947 mereka berdatangan, 1948 mereka mulai membunuhi, mereka mengusir, mereka mengambil alih secara paksa. Kita kaitkan dengan negeri kita. Indonesia merdeka kapan? 1945. 2 tahun sebelum Yahudi datang ke Palestina. Berarti Palestina dalam keadaan aman dan damai, dalam keadaan sejahtera luar biasa. Ingat, negeri pertama yang mengakui Indonesia berdaulat itu adalah Palestina. Bukan hanya mengakui, beberapa tokoh dari Palestina itu mengirimkan hartanya ke Indonesia. Pakai harta kami. Karena ikatan persaudaraan dari Rasulullah SAW. Kita orang Muslim, al-muslimu akhul muslim, kan ya, begitu. Maka nggak lagi nanya itu Indonesianya manhajnya apa itu. Itu kan Muhammadiyah apa NU itu? Nggak gitu. Palestina waktu itu ada saudagar yang ambil hartaku, seluruh hartanya dikirim ke Indonesia. Ini untuk modal membuat sebuah negara. Allah Akbar. Pertalian hubungan kita dengan Palestina. Mereka nggak mikir. Maksudnya nggak mikir panjang itu loh. Kehilangan harta. Enggak. Kan saudara jauh dari Palestina ke Indonesia. Dikirim harta untuk modal sebuah negeri. 1945. 1947. Ironis sekali. Indonesia merdeka. 47. Mereka malah mulai dijajah. Itu. 1948. Pembunuhan, pembantaian. Nah, berarti kejadian hari ini sebenarnya bukan masalah tanggal 7 Oktober. Tapi sudah terjadi pembantaian sejak 1948. Begitu. Mereka sudah ngelunjak gitu. Dikasih hati minta negara. Oh iya toh, dia ambil Palestina itu. Dan ketika disodorkan kepada Khalifah Abdul Majid waktu itu, mereka juga menjodorkan proposal ini loh benderanya. Benderanya apa? Garis biru, 2 garis biru, di tengahnya bintang David atau Daud. Bintang Daud itu adalah ya mereka keturunan Yahudi gitu ya. Terus kemudian apa makna 2 garis ini? Khalifah langsung tahu. Apakah yang kalian maksud itu adalah Nil dan Efrat? Maksudnya apa? Mereka bukan untuk menguasai Palestina saja, tetapi Nil dan Efrat ada di Irak. Nah, kalau dibiarkan, semuanya akan diambil. Hadirin kiram rahimakumullah. Ini akar masalahnya. Jadi sebenarnya Palestina bukan konflik etnis, bukan konflik agama. Tapi memang bagi kita selalu ada hubungannya dengan agama. Makanya disebut dengan tanah para syuhada. Bagaimana dengan kita? Hubungannya apa dengan kita? Di sini yang kita kadang-kadang cuma ngelihat di gawai doang, di WA. Oh, sekarang udah Al-Qasam menang. Enggak hanya itu. Kita harus terbangun. Bukan hanya pertalian sejarah dulu ketika 1945, ngalamin juga enggak kita mah ya. Bukan itu, tapi kita telah dipersaudarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwasanya al-muslimu akhul muslim, al-muslimu kal jasadil wahid. Kalau misalkan satu kaki yang sudah terpotong, maka pasti mulut tidak pernah diam. Anggota tubuh lain pasti akan bereaksi, gitu loh. Bukan hanya simpatik, bukan, tapi bereaksi, begitu. Apa yang terjadi saat ini? Ketika Palestina, saat ini kita tahu berapa korban? 10.000. Muslim bereaksi nggak? Kaum muslimin bereaksi nggak? Reaksinya apa? Bayangin Pak, ini tangan nih, di Palu. Kira-kira ke Palu. Ya Allah, kasihan sekali tangan kanan. Oh gitu. Si mulut tangan. Apakah kita hanya cukup sekedar ya Allah ke Palu? Nggak ada yang begitu seharusnya. Pasti kita akan sebelum di Palunya aja sudah, hey, oh, gitu. Ya kan? Kalaupun sudah ke Palu, kita pasti akan ditiupin. Emang semua ditiupin, Pak? Hah? Pak, ditiupin semua nggak, Pak?
Tadi ini tiupin atau enggak nih? Diobatin. Tapi dengan ditiupin, itulah bentuk kepedulian sebagai satu tubuh. Apa maksudnya? Saat ini, kan ada saudara kita yang nyumbang, ya, yang bersedekah berapa. Betul, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nggak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena akar masalahnya adalah Yahudi. Indonesia 1945 merdeka. Kenapa merdeka? Merdeka dari siapa? Dari penjajahan. Siapa penjajahnya? Pak, Indonesia yang jajah siapa? Belanda. Waktu itu Belanda datang ke Indonesia nggak? Datang ke Indonesia. 1945 kita menyatakan merdeka. Belandanya ada nggak? Belandanya ada nggak? Kenapa? Usir. Kita bisa disebut merdeka kalau penjajahnya kita usir. Begitu, Pak. Kenapa kita tidak punya logika? Palestina merdeka. Bisa merdeka gimana? Usir. Gitu loh. Saya paling nggak ini kalau misalkan ada ya solusinya dua negara. Disebutnya two state solution. Gitu. Solusi dua negara katanya. Jadi ya sudahlah karena Yahudi juga udah puluhan tahun kan di situ, ada Muslim juga sebagai pemilik tanah di situ, ya udah bagi dua aja. Ini buat negara Yahudi, ini buat kaum muslimin. Terima nggak Pak kira-kira? Kenapa nggak terima? Dulu Belanda itu mengusulkan hal yang sama. Oke, merdeka silahkan, kalian Nusantara merdeka. Tapi buat kalian adalah separuh Jawa dan Madura saja. Borneo, Sumatera tetap milik kami. Ingat nggak Pak? Sejarah kan begitu ya? Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka. Boleh merdeka, tapi negerinya, wilayahnya hanya sebagian wilayah Jawa dan Madura. Lainnya tetap milik Belanda. Diterima nggak? Setuju nggak kita? Waktu itu? Nggak ada yang setuju. Kenapa? Ya nggak merdeka dong. Si penjara masih tetap ada di situ. Maka kita tetap berjuang. Solusinya adalah usir penjajah Belanda dari bumi Nusantara. Itu baru merdeka. Sama halnya dengan Palestina. Palestina itu adalah negeri kaum muslimin. Di sana ada kaum muslimin. Di sana ada penjajah. Kalau mau disebut Palestina merdeka, usir penjajahnya. Kecuali yang 3% tadi ya. Boleh di situ dia. Karena dia memang tidak memerangi kaum muslimin. Nanti ada hukum-hukum dalam Islam itu namanya ada ahlul zimmah, ada kafir, kafir harbi fi'lan, ada kafir enggak, kafir harbi hukman. Nanti bicara masalah itu ya, pelan-pelan. Cuman sekarang momennya untuk masalah Palestina. Apakah itu masalah agama? Bagi kita adalah seluruh kehidupan itu masalah agama. Ya. Jadi jangan sebutkan ini konflik agama, enggak. Bagi kita kaum muslimin, seluruh kehidupan kita itu adalah masalah agama. Mau makan aja kan urusan agama kan? Berdoa. Mau WC ke WC, ya urusan agama. Seluruhnya, bahkan tidur sendiri adalah urusan agama. Maka maka kejadian di Palestina itu adalah urusan agama kita. Bahkan lebih daripada itu. Bereaksi kaum muslimin, sebagian bereaksi, ya. Sebagian bereaksi, bahkan sebagian besar kaum muslimin bereaksi tapi tidak berdaya. Bereaksi tapi tidak berdaya. Gimana maksudnya? Bereaksi tapi tidak berdaya. Maksudnya gimana? Iya, mengecam doang. Jangankan mengecam, Allah sudah mengutuk dia. Ghairil maghdub. Mereka itu al-maghdub, bangsa-bangsa yang terkutuk. Biasa tuh bagi mereka gitu loh. Bukan itu solusinya. Kaum muslimin bereaksi wajar dan memang harus bereaksi. Hanya saja memang belum punya solusinya. Tadi sebenarnya solusinya sudah jelas. Solusinya adalah usir bangsa Yahudi. Caranya gimana? Pak, gimana caranya, Pak? Kan sedang diperangi sekarang. Diwakili oleh Hamas. Hamas tahu Hamas? Hamas itu Harakatul Muqawwamah Al-Islamiyah. Hamas itu. Kan sedang perang di situ. Sudah selesai belum? Berhasil diusir belum? Kenapa belum?
Hamas itu jumlahnya berapa? Hamas itu jumlahnya 40.000 personel. Ya. Penduduk Palestina itu 13 juta. Orang Yahudi itu 9 juta. Hamas itu dari 13 juta itu 40.000. Berapa? Orang Yahudi yang 9 juta itu punya 170.000 personel tentaranya. IDF itu. Israel Defense Force. Bukan cuma yang ini, ada tentara cadangannya sebanyak 450.000. Berarti total berapa tuh? 800.000 lah ya. 800.000 lawan wajar nggak? Belum terusir. Wajar dari si jumlah segitu. Oh, apalagi teknologi. Kalau ini Hamas itu nggak punya angkatan laut. Hamas itu nggak punya pesawat. Mortir punya. Tapi dia punya rudal, dia punya nuklir segala macam. Wajar nggak? Belum bisa terusir. Wajar. Tapi bisa nggak diusir? Gimana caranya? Gimana caranya? Iran tetangganya. Iran itu punya 5 juta. Suriah itu punya 3 juta. Arab itu berapa juta? Belum Yaman. Belum Sudan. Belum Afghanistan. Belum Kashmir. Mana lagi? Cecen. Indonesia, Masya Allah. Saya mau nyebut terakhir itu, atau udah sebutin. Indonesia ini adalah satu negeri muslim terbesar di dunia. Muslim terbesar di dunia, tentaranya terkuat di dunia. Saya ingin menyatakan itu. Ah, ini ngaku-ngaku. Bukan ngaku-ngaku. Setiap ada, kalau di kemiliteran itu ada yang namanya olimpiade ya. Olimpiade militer. Yang tertinggi nilainya itu Indonesia. Tapi tetap juara 3. Tetap juara 3. Mau tertinggi sehebat apapun tetap juara 3. Juara satunya Israel, juara 2-nya Amerika. Padahal lawan Hamas aja segitu udah hancur, berarti bohong-bohongan itu. Artinya apa? Secara fakta, negeri kita militer terkuat di dunia. Kira-kira bisa ngusir nggak? Pak, jangan ragu-ragu. Bisa ngusir nggak? Sangat bisa. Kirim 2 peloton aja selesai itu. 2 peloton berapa sih jumlahnya? Satu peloton itu 250.000. 200, ya, 250 ya. Satu peloton. Oh, nggak tahu lah urusan segitu. Artinya apa? Artinya kaum muslimin, kalau kita itu banyak sekali kaum muslimin bahkan punya teknologi yang luar biasa, kalau hanya untuk mengusir sebanyak 800.000 tentara itu bukan hal yang sulit. Cuman masalahnya kenapa nggak bisa ngirim ke sono? Nah, ini masalah baru. Ya, masalah sesungguhnya. Baik, itu jadi akar masalahnya sudah tahu Pak ya? Akar masalahnya Yahudi. Perampasan sebuah tanah-tanah kaum muslimin. Kejadiannya sekarang sudah berlalu dari 1947, 15.000 waktu itu. Hari ini 10.000 syuhada. Dan Yahudi sampai hari ini masih bercokol di sana. Dan kayaknya belum ada tanda-tanda Yahudi bisa disingkirkan. Kenapa? Karena nggak ada yang nyingkirinnya. Ya, kaum muslimin bereaksi nggak? Bereaksi. Bahkan di Turki banyak sekali. Indonesia paling banyak, hampir 2 juta ya. Kemarin, ya. Saya bukan meniadakan aksi itu ya, bukan ya, tidak. Artinya betul, itu sama halnya dengan tadi. Sembuh nggak? Tidak. Nggak sembuh. Kita digeprek sih Pak. Nggak sembuh, ditiupin Pak, diobati, gitu loh. Dihilangkan rasa sakitnya. Ditiupin tuh nggak ngilangin rasa sakit, tapi ditiupin itu adalah bentuk empati. Maka beraksinya kita itu bentuk empati. Apakah itu bisa membebaskan Palestina? Tidak. Tidak. Betul. Tapi aksi kita akan membebaskan kita di yaumil akhir. Kalau kita bereaksi terhadap ini,
Oh, misalnya aku kesel cina habis tuh piring di rumah, misalnya gitu. Bapak kenapa sih Pak? Kesel sama Palestina, kesel sama Yahudi gitu loh. Itu aksi, itu reaksi. Wah, habis piring juga nggak bakalan bebas Palestina, betul. Tapi akan membebaskan kita di yaumil akhir. Ya, karena seluruh kaum muslimin nanti di yaumil akhir akan ditanya masalah Palestina. Orang Palestina akan nuntut nggak? Bagi saya, orang Palestina nggak akan nuntut. Kenapa? Karena mereka syuhada. Mereka sudah mendapatkan kenikmatan bahkan hari ini. Ciri syuhada apa? Ciri syuhada itu sangat jelas sekarang ya. Bahwasanya kaum muslimin yang menjadi syahid syuhada itu dalam jasad ditemukan walaupun 2 hari itu tidak bau, bahkan harum wangi. Beda dengan orang-orang Yahudi. Ini podcast mereka sendiri itu bahwasanya masalah besar bagi kami penjaga mayat. Mereka itu disimpan dalam kontainer dan dibekukan, didinginkan. Nggak ada 2 hari itu udah busuk. Emang bangsa laknat mereka. Al-Maghdub. Dari sini apa peranan kita? Ya, kembali ke kita. Apakah kita diam saja? Jangan. Bapak-bapak yang hadir di sini jangan diam saja. Bahkan kaum muslimin dimanapun berada nggak boleh diam saja. Kita sebagai satu tubuh bagian dari tubuh kaum muslimin tidak boleh diam. Kenapa? Karena diamnya kita bencana kita di akhirat. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, mendukung untuk pembebasan Palestina. Gimana dukungannya? Minimal bikin status deh. Kalau ada status untuk bebaskan Palestina, ya itu kan membebaskan kita gitu loh. Kan menunjukkan keberpihakan kita kemana kita itu. Ya, bukan hanya penonton. Kita bersimpati, kita berempati. Kalau memang kita bisa dengan 20.000, 50.000, ya lakukan hal itu. Kalau bisa dengan bersuara, lakukan dengan suara. Kalau ya kayak gini kan yang ngomong-ngomong ini. Di majelis-majelis ngomongnya sama saya kayak gini. Kita harus bersuara. Jangan lagi mengatakan ada yang lebih berkompeten ngomong. Enggak gitu. Semakin banyak kaum muslimin bersuara, itu akan menimbulkan sebuah opini. Apalagi kalau opininya sama. Gitu. Bebaskan Palestina dengan mengirim pasukan ke sana. Bebaskan Palestina dengan mengirim pasukan ke sana. Kalau ada 30 juta orang ngomong kayak gitu, maka itu akan mendorong para pemegang tongkat. Tongkat apa? Tongkat apa, Pak? Tongkat komando. Betul. Karena pasukan di barak nggak akan bergerak kalau nggak ada perintah dari pemilik tongkat komando. Maka dukungan kita, suara kita untuk mengirimkan pasukan ke sana untuk membebaskan saudara kita di Palestina itu akan mempengaruhi para pemegang tongkat komando. Apa yang harus kita katakan? Nah, ini kalian ingin saya katakan. Wahai para pemegang tongkat komando, demi Allah, tongkat itu adalah amanah yang Allah berikan. Anda punya kekuatan. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyiruhu biyadih. Fa illam yastati fabil lisan, fa illam yastati fabi qalbi. Walidzalika adaful iman. Ketika terjadi kemungkaran, kalau memang sanggup dengan kekuatan maka rubah dengan kekuatan. Nggak sanggup kekuatan atau nggak punya kekuatan maka rubah dengan lisan. Ngomong, sampaikan, viralkan. Nggak sanggup ngomong, fabi qalbi. Kesel, minimal kesel dan mengutuk, minimal itu. Tapi Allah kasih catatan di situ. Walizalika adaful iman. Maka itu yang paling lemahnya iman. Berarti ngukur iman itu gampang untuk di Palestina ini. Kalau kita cuman kesel dongkol, ngomong hente, maka iman kita sekedar seperti itu. Kalau sudah berani ngomong, membicarakan, mengusulkan, bahkan memobilisasi, itu keimanan yang lebih daripada sekedar yang kecil. Apalagi pemilik kekuasaan, pemilik tongkat komando, dia akan tergerak untuk mengirimkannya. Kenapa? Atas dasar keimanan. Maka tongkat ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka sanggup untuk mengirim pasukan, maka itu tidak dilakukan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah para pemegang tongkat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Jadi kalau Anda tidak memobilisasi pasukan ke sana, maka bersiap-siaplah Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hierarki, betul ada hierarki. Yang pemilik tongkat komodo punya atasan lagi. Ya kita dorong makanya. Sehingga mereka mau menggerakkan pasukannya untuk ke sana. Seperti halnya si setan Yahu. Oh, setan Yahu siapa, Pak? Saya saking kesalnya itu. Coba apa ada gitu loh, perang, ngebom rumah sakit. Udah jelas namanya juga rumah sakit. Isinya orang-orang yang sakit. Anak-anak, bayi di situ. Ya bom, Pak. Satu bomnya itu besarnya itu, beratnya itu 1 ton. Israel itu bawa bom. Satu bom itu beratnya 1 ton. Dia tembakan ke rumah sakit. Des. Gila itu namanya. Tapi apakah itu senang-senangnya setannya? Tidak ternyata. Dia mendapatkan dukungan. Ada 1000 tanda tangan dari para dokter di Yahudi sepakat untuk mengaminkan bom itu rumah sakit di Palestina. Apa nggak kurang ajar itu? Dari sini mereka saja mendorong pemimpinnya untuk berbuat kezaliman. Oh kita gimana? Oh kita juga harus bersuara. Ya, demi saudara kita, demi akidah kita, demi keamanan kita di hamil akhir nanti. Allah alam bisawab. Mungkin itu sebagai pemaparan yang ya mohon maaf ya agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya penyampaian materi atau ya, maklumat buat kita juga ya. Nah, mungkin ya, jadi tadi akan masalahnya. Baik, waktunya sudah 21.47. Kita masih bisa kan? Satu pertanyaan mungkin enggak Bapak, kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan enggak? Satu. Kok sepi? Apa terbakar ini? Kalau nggak terbakar, Begini, kaitan dengan uh, Israel tadi kan saya lihat itu kan awalnya sedikit ya untuk bicara. Kalau kota Jawa mungkin awalnya daerah Pojok lah, juga udah hampir lebih tengah ya di penguasaan. Ya. Kalau misalnya yang diinginkan oleh Israel itu memang harus hancur, Palestina itu habis, kemudian dia benar-benar membuat satu negara, sementara kan tidak ada dalilnya dalam Yahudi. Oke, itu. Yang kedua, kalau misalnya Palestina mendapat dukungan dari negara-negara lain untuk menghancurkan Israel menjadi negara, itu juga akan terjadi tanda tanya. ya. Langsung ya. Nah, sekalian sambil itu. Pertama, apakah Israel Zionis itu menghabisi saudara kita di sana itu memang mau berniat ngabisin atau maksudnya apa gitu ya? Nah, negara di Tadi sudah kita bicarakan mengenai Bani Israel, kemudian Yahudi sebagai keturunan atau bangsa, dan Yahudi sebagai sebuah keyakinan. Kemudian ada Nasrani juga, ya. Terus Zion itu Yahudi, keturunan Yahudi, tapi keyakinannya itu adalah Zion. Ada nggak kitabnya? Ada nggak kitabnya? Hah? Enggak ada. Ada. Talmud. Ada. Ah, itu namanya Talmud. Nah, Talmud namanya. Jadi ketika sebuah ide untuk mendirikan sebuah negara atau untuk melakukan suatu perbuatan besar, itu tidak akan sukses
sukses besar kalau tidak diembel-embeli dengan nuansa religi. Nah, maka mereka sisipkan religinya. Ada namanya Talmud di situ. Talmud itu adalah kitab yang ditulis oleh para rabi Yahudi. Isinya apa? Ya, kalau kelakuannya ada sebejat itu, isinya kebejatan semua. Ada di situ yang mengesahkan, bahkan memerintahkan Yahudi itu untuk membunuh manusia. Berarti kan ada dalil bagi mereka ya, ada dalil untuk membunuh, ada kebolehan membunuh. Bahkan maaf ya, dalam keadaan perang di kitab Talmudnya ya, bahwa mereka itu sah-sah saja mau membunuh, memperkosa atau apapun itu sah saja, tidak dosa. Bagi mereka begitu. Tapi ada hal yang menjadi dasar landasan yang mereka pegang hampir keseluruhan warga Zion. Itu adalah ada dua konsep namanya, ada konsep mulia keturunan Yahud, ya. Jadi Yahudi itu konsep keturunan mulia, bahkan manusia sesungguhnya yang dititipkan oleh pencipta untuk mengelola dunia. Nah, itu Yahud itu. Ada makhluk lain, manusia lain yang bukan Yahud. Manusia yang bukan Yahud, namanya Goim. Goim itu bukan manusia. Bahkan Goim itu lebih rendah daripada binatang. Tahu Goim, Pak? Kita tuh Goim disebutnya. Kalau Nasr ini kan kita nyebutnya domba tersesat ya. Nah, kalau Yahudi Zion, kita tuh Goim namanya. Bahkan lebih rendah dari domba. Makanya mereka bunuh aja, sama kayak kita nepok nyamuk. Gimana sih? Astagfirullahaladzim, nggak gitu kan? Biasa aja gitu loh. Nah, mereka juga begitu. Bahkan para sniper mereka latihannya adalah nembakin warga kaum muslim Palestina, anak-anak dan ibu. Karena nggak ada rasa apa ya, tertanam dalam pemikiran mereka itu adalah goib itu, yang tembakan itu, emprit, nyamuk, segala macam gitu. Jadi intinya saya itu tidak ingin seperti Palestina itu tidak. Bukan tidak ingin, harus habis baru dia jadi negaranya yang Zionisnya itu. Zionis itu negara sudah berdiri, Pak. Sejak 1948 sudah mereka deklarasikan sebagai sebuah negara. Tapi mereka tidak hanya itu, mereka inginkan adalah wilayah yang lebih luas daripada itu. Karena secara batas wilayah Palestina itu adalah batasnya jelas kan Pak ya. Dan di sana ada kaum muslimin gitu. Dan ada orang Nasrani. Mereka tidak menginginkan ada orang itu. Maka mereka dorong. Nah, sekarang itu mereka dorong agar Gaza itu keluar dari Gaza. Warga Gaza itu keluar, orang Palestina di Gaza itu keluar. Harus masuk ke perbatasan Mesir. Mesir sendiri sudah dipegang kepalanya itu. Mereka tidak akan bertindak kalau tidak diizinkan oleh Israel. Nah, makanya dihabisi. Artinya, apakah mereka ingin menghabisi? Bukan hanya menghabisi, itulah bagi mereka ya hal yang biasa. Intinya mereka ingin memberikan sebuah kerajaan Yahudi sebenarnya. Makanya bentuknya dari Nil sampai Efrat, gitu. Nil sampai Efrat itu kekuasaannya. Kenapa? Di dalam Talmudnya disebutkan bahwasanya ini adalah the promised land atau tanah yang diberikan oleh Tuhannya untuk bangsanya. Padahal itu adalah karangan seorang nabi Yahudi, akal-akalan mereka sebenarnya untuk menanamkan sebuah nilai religi di situ. Balik ke permasalahan. Di zaman Rasulnya saja, Rasul menempatkan Yahudi itu sebagai entitas tersendiri. Bahasa saya, ini entitas berbahaya. Gitu. Karena akan menimbulkan masalah. Dan selalu bermasalah. Masalahnya dia akan menumpahkan darah. Itu maksudnya. Akan menumpahkan darah. Makanya tadi ya, Korinah Rasulullah SAW mengirim Usamah bin Zaid. Itu selamatkan Al-Aqsa. Itu maksudnya. Sampai hari ini. Rasul kan diberikan kabar wahyu. Umatnya itu akan dibantai. Rasul diberi kabar. Maka selamatan. Itulah Korinah. Jaga Al-Aqsa. Ala kulli hal, kaum muslimin kita di Al-Aqsa itu menjadi orang-orang yang terkuat di dunia. Ya. Mereka juga sadar ketika mereka diciptakan oleh Allah untuk terlahir di Palestina, mereka adalah para penjaga Al-Aqsa. Makanya
mereka memiliki keyakinan bahwasannya jihad mereka itu adalah tidak keluar dari Al-Aqsa. Kalau mereka keluar, maka sama halnya dengan menyerahkan Al-Aqsa ke tangan Yahudi, maka mereka nggak keluar. Mereka ridho anaknya jadi tebusan Aqsa, istrinya, hartanya, tapi mereka tetap tinggal di situ. Nah, ini makanya man qatala dinahum fahuwa syahid, man qatala malahum fahuwa syahid, man qatala ahlu fahuwa syahid. Makanya tanah para syuhada di situ. Maka luar biasanya kaum muslimin di Palestina itu orang-orang yang bertemu dengan Israel tapi dalam keadaan yang sangat baik. Kita juga bakalan ketemu dengan Israel. Mau di Palestina apa di Indonesia, Pak? Iya, kalau di sana jelas. Endingnya yang sangat jelas, luar biasa. Harum darahnya juga. Tadi yang pertama mungkin itu ya Pak ya. Apakah mereka yang dikuasai ya seluruhnya. Yang kedua tadi, apakah ini akan kiamat? Betul. Kiamat itu suatu hal yang pasti. Ya, kemarin di majelis atas itu saya sampaikan tentang al-qada wal qadar, nanti juga kita sampai ya al-qada wal qadar, bahwasanya di dalam itu kita ada dalam agama kita diberi kabar, ada namanya kitab induk. Kitab induk itu apa? Lahul Mahfuz. Lahul Mahfuz itu adalah tanda bahwa Allah mengetahui segala sesuatu di jagat ini. Itu maksudnya. Bahkan akhir daripada semesta ini sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, begitu. Nah, Lauhul Mahfuz mustahil kita bisa tahu. Ya kan? Karena itu di luar jangkauan kita. Tetapi isi Lauhul Mahfuz ada yang Allah bocorkan. Ada yang Allah spill, bahasa anak sekarang lah. Dikasih kisi-kisi. Nah, bahwasanya tidak akan datang kiamat sebelum banyak tanda-tandanya. Salah satunya adalah kaum muslimin akan menjadi negara superpower di dunia dan ibu kotanya di Syam. Syam itu termasuk Palestina. Saat ini Palestina bukan ibu kota, tapi hadis dari Rasulullah SAW, Syam adalah ibu kota kaum muslimin. Jadi nggak akan terjadi kiamat kalau itu belum menjadi ibu kota kaum muslimin. Kalau itu sudah jadi ibu kota kaum muslimin, berarti kiamat sudah semakin dekat. Tetapi bocoran dari Allah tentang hari kiamat itu tidak menyebutkan tanggal, bulan, tahun, hari. Hari disebutkan Jumat. Hari disebutkan Jumat. Tanggal nggak disebutkan. Tahun juga nggak disebutkan. Tetapi kisi-kisinya adalah tadi, tidak akan datang kiamat sebelum Syam menjadi ibu kota kaum muslimin. Jadi kalau kita bebaskan Palestina, apakah langsung kiamat? Betutu gitu maksudnya. Masa betutu gitu. Bebas, merdeka, jeder, yang nggak gitu. Ya Allah alam ya. Walaupun ada banyak yang banyak pada asatidz yang tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Padahal ada banyak hadis dari Rasulullah SAW yang belum terwujud. Salah satunya adalah Palestina dibebaskan. Ada hadisnya nggak? Ada hadisnya nggak? Ada. Palestina itu akan dibebaskan. Dan pasti akan dibebaskan oleh satu pasukan. Nah, ini dalilnya. Palestina itu pasti akan dibebaskan dan akan dibebaskan oleh satu pasukan. Pasukan itu berasal dari sebelah timur, dan dia sampai merinding Allah, dan mereka adalah pasukan yang membawa roya itu adalah panjinya hitam, ya kan. Apa dalilnya? Royatul Rasul sauda waliwa'uhu abiyad maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalil itu merupakan adalah panji kaum muslimin itu hanya dua, yaitu liwa dan roya. Liwa itu adalah sauda, putih, waliwa'uhu abiyad, dan liwa
balik ya. Karena troyatur rasul sauda waliwa'uhu abyad. Gitu nggak sih? Liwaknya rasul itu putih, royaknya hitam, abyad itu hitam. Ya. Maktubun alai, tertulis di dalam dalam liwaknya itu dan royaknya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dalil. Yang mustahil Rasulullah itu dusta. Ya. Berarti kan pasti terwujud gitu maksudnya. Jadi kasus Palestina yang saat ini seperti itu pasti bisa. Nah, makanya saya sampaikan tadi, pasti terwujud ini. Pasti si Yahudi itu akan dihilangkan itu. Apalagi dalil-dalil yang agak serem-serem itu ya. Yang tentang apa? Nanti akan ada zaman di mana Yahudi itu akan dihabisi sehabis-habisnya. Bahkan ketika Yahudi bersembunyi di balik batu, maka batu akan berkata, ya Muslim haza Yahud faktulhu, kan gitu. Itu dalil serem banget bagi saya ya. Artinya bukan bagi saya, bagi kita kabar gembira. Berarti ada kabar yang akan seperti itu. Bahkan pohon dan batu akan berkata dan mendukung kaum muslimin, ya Muslim, wahai Muslim, di sini ada, di belakangku ada Yahudi. Datang dan bunuhlah dia. Kalau saya memahaminya ini teknologi. Ya, jadi batu dan pohon akan berbicara. Bahkan bukan hanya itu, bahkan artinya apa? Yahudi manapun dia lari, dia akan dikejar. Dan ini sudah terjadi. Sebagian kecilnya sudah terjadi. Di mana? Di Dagestan. Ada yang tahu Dagestannya? Di Dagestan bahkan ke turbin pesawat itu dicari itu, bahkan ke WC itu dicari itu. Dan itu akan terjadi juga di kemudian hari. Kemanapun Yahudi lari, dia akan dicari oleh kaum muslimin. Allah alam bisawab. Jadi perkara masalah kiamat itu hal yang pasti. Dan Allah sudah gambarkan. Dan ciri-ciri kiamatnya juga Allah sampaikan. Hanya saja kiamat itu tidak disebutkan tanggalnya, tahunnya. Apakah itu menjadi concern kita? Bagi saya tidak. Karena setiap kali Rasul ditanya kiamat, ya Rasul mata sa'ah. Ya Rasul kapan kiamat itu datang? Rasul tidak menjawab harinya, tidak menjawab waktunya. Rasulullah bertanya, apa yang Anda siapkan? Gitu. Artinya apa? Kiamat nggak akan mungkin kita bisa cegah. Juga kita nggak akan mungkin kita percepat. Ada waktunya. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita, amaliah kita. Nggak usah kita nungguin kiamat sebenarnya. Karena kehidupan kita yang ada saat ini adalah tanggung jawab kita. Ya, dan kita beramal untuk akhirat kita. Pada akhirnya, banyak dalil yang menunjukkan kemenangan kaum muslimin akan diusirnya orang-orang Yahudi dari tanah Palestina. Tidak seperti si Theodor, bahkan tidak punya dalil. Mereka ngarang, mereka sanggup membuat sebuah negara. Nggak pakai dalil, nggak ada dalil, nggak ada wahyunya. Kita kaum muslimin disampaikan oleh Rasul mulia, disampaikan melalui wahyu yang mulia. Masa kita nggak yakin? Bahkan ketika kita cenderung untuk mewujudkan wahyu itu, maka akan menjadi sebuah amal soleh bagi kita. Ya, walaupun mungkin ketemu Israelnya tidak di Palestina, tapi kita mengupayakan terwujudnya bisyarah Rasulillah, maka kita akan bersama apa yang kemuliaan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berharapnya begitu. Amin ya rabbal alamin.